Hai Sobat PBG, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat ya? Kali ini saya, Ainur Faizah, akan mempresentasikan tentang jurnal refleksi mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Saya berada di kelas C dengan NIM 2211359194. Berikut saya bacakan review pengalaman belajar pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Mata kuliah ini memberikan saya pengalaman belajar yang lebih bermakna dan pengetahuan baru terkait bagaimana kita sebagai guru perlu memahami berbagai macam karakteristik peserta didik yang ada di dalam kelas. Apabila guru sudah mampu dalam memahami karakteristik peserta didik di dalam kelasnya, dia akan mampu membuat sebuah perancangan pembelajaran yang sesuai. Mata kuliah ini memberikan 6 pembelajaran atau 6 topik. Topik pertama membahas tentang teori pembelajaran, behavior, konstruktivisme, kognitif, dan motivasi belajar. Bahwa kita sebagai guru harus mampu menerapkan pembelajaran berdasarkan teori-teori tersebut dan mampu membuat rencana dalam meningkatkan motivasi peserta didik dengan berbagai permasalahan. Hal itu akan mampu memberikan penyelesaian masalah secara efektif. Kemudian di topik 2 membahas tentang teori perkembangan anak seperti kognitif, psikososial, emosional, sosial konteks. Topik ini memberikan gambaran bahwa seorang guru harus mampu dalam memahami tumbuh kembang peserta didiknya di dalam kelas. Pemahaman guru mempengaruhi peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga jika guru sudah mengetahui tumbuh kembang peserta didiknya di dalam kelas, dia akan membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Selanjutnya di topik 3 membahas tentang profiling peserta didik. Topik ini membahas lebih mendalam mengenai bagaimana guru harus melakukan pengamatan yang cermat kepada peserta didiknya. Aspek-aspek apa saja yang harus diamati, serta guru harus mampu menuliskan hasil pengamatan dengan baik sesuai dengan data yang didapatkan. Mulai dari etnik dan kultural, status sosial, moral, motorik, kemampuan awal, kognitif, gaya belajar, motivasi belajar, dan minat. Topik keempat, yaitu tentang kerangka strategi, di mana topik ini memberikan pengetahuan terkait developmentally appropriate practice atau DAP, culturally responsive pedagogy, dan teaching at the right level atau TRL. Di mana ketiga pendekatan ini harus mampu diterapkan dalam proses pembelajaran kelas agar pembelajaran yang dilakukan itu sesuai dengan karakteristik peserta didik, sesuai gaya belajar dan minat, sesuai kebutuhan, dan dapat dikaitkan dengan budaya sekitar sesuai tingkatannya. Sehingga pembelajaran yang dilakukan akan menyenangkan, interaktif, aplikatif, dan konstruktivis. Selanjutnya, topik 5 membahas tentang pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau assessment yang bisa dilakukan guru dengan performance assessment, penilaian produk, penilaian proyek, dan self-assessment. Selanjutnya, topik terakhir, topik 6, membahas tentang lesson planning atau RPP yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran sehingga kegiatan di dalam kelas itu akan lebih terarah. Kemudian guru itu memiliki pedoman. Kemudian dalam topik ini membahas tentang apa saja komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah RPP yang baik dan benar. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang refleksi pengalaman belajar yang telah dipilih. Di sini saya memilih topik 3. Dan fokus saya akan membahas pada topik 3 dan menganggap penting pada topik ini. Namun bukan berarti bahwa topik yang lainnya itu tidak penting. Menurut saya, pada topik 3 ini, merupakan langkah awal dari keterlaksanaan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didiknya. Ketika kita sebagai calon guru profesional sudah mempunyai data pemetaan peserta didik dari segi etnik dan kultural, status sosial, moral, motorik, kemampuan awal, kognitif, gaya belajar, motivasi belajar, dan minat, maka guru mampu merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan data profiling yang telah didapat.
sehingga peserta didik dalam kelas tersebut akan belajar sesuai karakteristik dan pembelajaran akan menjadi menyenangkan. Hal ini mempermudah dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah guru buat. Selanjutnya, bagaimana saya mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah tersebut? Pada perkuliahan PPG Prajabatan ini, setiap topik dilakukan dengan alur merdeka. Begitu juga pada topik 3 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Saya mempelajari, memahami, kemudian mengikuti segala bentuk yang ada dalam alur tersebut dalam LMS, yaitu yang pertama, mulai dari diri, saya menuliskan pendapat mengenai apa yang perlu diperhatikan oleh seorang guru agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar sesuai kebutuhan peserta didiknya. Eksplorasi konsep, terdapat materi bacaan tentang etnik dan kultural, status sosial dan minat, perkembangan kognitif dan kemampuan awal, gaya belajar dan motivasi, perkembangan emosional dan sosial, perkembangan moral, perkembangan motorik, dan kesimpulan dari materi profiling siswa atau peserta didik. Ruang kolaborasi, saya membuat sebuah panduan observasi untuk mengetahui profiling siswa dan melakukan observasi di SD PPL 1. Demonstrasi kontekstual, saya membuat sebuah video presentasi terkait panduan observasi yang telah saya buat. Kemudian elaborasi pemahaman, saya membuat sebuah pertanyaan mengenai konsep yang belum saya pahami pada topik ini. Selanjutnya ada koneksi antar materi. Saya melakukan pengamatan berdasarkan panduan observasi yang telah saya buat di SDPPL 1 dan saya buat dalam sebuah infografis. Di sini saya menerapkan di siswa kelas 6. Kemudian aksi nyata, saya membuat sebuah RPP, mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 6 SDPPL 1 yang sudah disesuaikan dengan hasil profiling yang telah didapat. Kemudian, apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik tersebut penting bagi saya? Menurut saya penting. Yang penting dalam mempelajari topik-topik ini, terutama pada topik 3. Strategi yang saya implementasikan tersebut adalah dengan memahami materi, dalam eksplorasi konsep sebagai pengetahuan baru, dan pematangan pengetahuan sebelumnya. Kemudian dengan saling berkolaborasi bersama teman sejawat, dapat memfasilitasi dalam bertukar pikiran terkait cara yang tepat dalam memahami peserta didik di dalam kelas. Tidak lupa, saya selalu mengerjakan setiap tagihan yang ada di dalam LMS dengan alur merdeka dengan sungguh-sungguh dan mencari sumber referensi lain baik di internet maupun diskusi bersama teman sejawat sebagai penunjang proses pembelajaran. Tidak lupa, saya juga melakukan observasi langsung terkait perkembangan peserta didik, apakah sudah sesuai dengan teori perkembangan yang telah dipelajari, kemudian melakukan pemetaan peserta didik. Nah, menurut saya, strategi ini belum cukup jika tidak diimbangi dengan pengelolaan emosi, menjaga kesehatan, dan semangat dalam setiap proses pengerjaan. Strategi ini penting sebagai bekal menjadi guru yang profesional. Kemudian berikut ada artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran pada topik ini terdiri mulai dari diri, merupakan bagian dari pengalaman yang pernah dilakukan atau memberikan sebuah pendapat berdasarkan pemikiran sendiri. Dan berikut adalah link mulai dari diri, di mana saya berpendapat mengenai apa yang perlu diperhatikan oleh seorang guru. Dalam mulai dari diri, terdapat kasus Ibu Rita. Kemudian saya memberikan sebuah pendapat berdasarkan apa yang saya pahami agar proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, ruang kolaborasi merupakan ruang untuk berkolaborasi dengan teman sejawat. Dalam ruang kolaborasi ini, saya melakukan secara individual dengan membuat sebuah panduan observasi yang akan dilakukan untuk mengobservasi guna mengetahui profiling siswa kelas tersebut di SD PPL 1. Saya akan mencoba untuk membuka link dari ruang kolaborasi berikut. Selanjutnya, demonstrasi kontekstual merupakan media audiovisual berupa video presentasi panduan observasi profiling peserta didik yang akan saya gunakan untuk mengobservasi guna mengetahui profil kelas tersebut di SD PPL 1. Berikut adalah linknya.
Selanjutnya adalah koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi ini, saya melakukan pengamatan berdasarkan panduan observasi yang telah saya buat, dan saya lakukan observasi di SD PPL 1 pada siswa kelas 6 dalam bentuk infografis. Dan berikut adalah link dari koneksi antar materi. Selanjutnya yaitu ada aksi nyata. Dalam aksi nyata, saya membuat sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 6 yang didasari pada hasil profiling peserta didik. Dan berikut adalah linknya. Selanjutnya, pembelajaran bermakna atau good practice. Pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya adalah kita sebagai guru dan calon penyandang profesional harus mampu memahami dengan membuat profiling atau pemetaan dalam segi etnik dan kultural, status sosial, moral, motorik, kemampuan awal, kognitif, gaya belajar, motivasi belajar, dan minat, serta peka terhadap permasalahan peserta didik di dalam kelas yang akan kita ampu. Sehingga strategi dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita buat memang didasarkan pada karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Hal ini menjadi sebuah tantangan di mana saya harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat dan fasenya, dilakukan sesuai kebutuhan, karakteristik, minat, dan gaya belajar. Pembelajaran juga harus dikaitkan dengan budaya sekitar, dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan dapat bermakna bagi peserta didik maupun saya sebagai pendidik. Dengan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan pemetaan tersebut, maka akan membantu dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah saya buat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. See you!